Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arsila NPM 18101020666 akan menjelaskan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific Tbk dengan menggunakan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas tahun 2017 sampai 2019. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalahnya yaitu masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang penting bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan. Perusahaan harus mempunyai kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Laporan keuangan adalah sarana terpenting untuk menginformasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan dapat dianalisa dengan alat perhitungan berupa rasio-rasio keuangan. Analisis rasio dapat dipakai dalam memberikan gambaran kinerja keuangan mengenai perkembangan perusahaan dan keberlanjutan perusahaan tersebut melakukan usahanya. Tahun 2020, BEI atau Bursa Efek Indonesia mencatat 10 perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi subsektor farmasi. Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Saat membaca neraca, nilai aset perlu dicermati karena menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding prestasi suatu perusahaan dengan prestasi perusahaan lain dalam hal yang sama, apakah lebih baik atau tidak, sehingga manajemen dapat memutuskan keputusan untuk mempertahankan atau meningkatkannya. Perusahaan subsektor farmasi terdapat 10. Saya mengambil untuk penelitian yaitu 2 perusahaan dengan rata-rata aset tertinggi berdasarkan periode 2017 sampai dengan 2019, yaitu PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific. Dengan dimilikinya rata-rata aset tertinggi PT Kalbe dan PT Temposcan Pacific, perusahaan belum tentu memiliki kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dari kedua perusahaan tersebut untuk membandingkan bagaimana kinerja keuangan PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific. Nah, berikut ini merupakan data rata-rata aset dari 10 perusahaan subsektor farmasi yang terdapat di BEI tahun 2017 sampai dengan 2019. Dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi aset yaitu pada perusahaan Kalbe Farma Tbk dengan 18 triliun sekian dan Temposcan Pacific 7 triliun sekian. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan bahwa PT Kalbe Farma Tbk merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki rata-rata aset tertinggi. Aset tertinggi menunjukkan perusahaan mempunyai kinerja yang baik, namun dibandingkan dengan PT Kalbe Farma Tbk, selisih aset dengan PT Temposcan Pacific Tbk terlalu besar. Hal ini membuat peneliti ingin membandingkan dengan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Fokus masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu menganalisis perbandingan dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada perusahaan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific Tbk tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan fokus masalah tersebut. Pertanyaan penulis yaitu bagaimana kinerja PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific Tbk pada tahun 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan analisis likuiditas dan rasio solvabilitas. Selanjutnya, bagaimana perbandingan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific Tbk. Yang terakhir yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.
untuk membandingkan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang analisis rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific Tbk untuk mengetahui perbandingan nilai dari kedua perusahaan tersebut. Manfaat untuk yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi untuk mengetahui kinerja perusahaan PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific khususnya dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang analisis rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi. Yang ketiga yaitu bagi penulis. Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbandingan kinerja keuangan perusahaan serta menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan analisis laporan keuangan. Untuk bab 2 landasan teori yaitu pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap tahun 2007, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya dengan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk tujuan analisis laporan keuangan menurut Harahap tahun 2007, analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian rasio menurut Kashmir tahun 2012 menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu terdapat rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Untuk kerangka berpikirnya yaitu yang pertama membandingkan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific tahun 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya yaitu menganalisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific Tbk, yaitu dengan analisis kuantitatif dari laporan keuangan neraca, laba rugi, dan arus kas, diolah dengan metode analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk bab 3 metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitiannya yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan populasinya adalah perusahaan go public subsektor farmasi dan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk dan PT Temposcan Pacific Tbk. Selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari situs BEI, yaitu laporan keuangan PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pacific, yang berupa laporan neraca, laba rugi, dan informasi lainnya tahun 2017 sampai dengan 2019. Untuk teknik pengumpulannya yaitu menggunakan kepustakaan, pengumpulan data sekunder, dan riset online. Untuk teknik analisis datanya digunakan yaitu analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Sekian presentasi dari hasil proposal tugas akhir dari saya.
Apabila ada kesalahan atau hal lainnya, mohon maaf dan terima kasih.